Baiklah, kami dari kelompok akan mempresentasikan tentang struktur aljabar. Kami satu kelompok beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Louis Tumunon, ada Deborah Igir, dan Intan Mara Rensi. Pengertian himpunan. Dalam matematika himpunan adalah objek yang terdefinisi dengan jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan himpunan. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika keduanya mempunyai anggota yang sama. Hubungan antara suatu himpunan dengan himpunan lain dapat ditunjukkan oleh diagram Venn atau dengan diagram garis. Berikut ini adalah cara menulis himpunan. Format umum sama dengan A, dan tanda kurung, elemen 1, elemen 2, dan seterusnya. Contoh, jika himpunan A berisi angka 1, 2, dan 3, maka ditulis A sama dengan dalam tanda kurung 1, 2, dan 3. Next slide. Rumusan masalah. Yang pertama, himpunan kosong, himpunan yang tidak memiliki elemen sama sekali. Yang kedua, himpunan semesta, himpunan yang mencakup semua elemen yang sedang dibahas dalam konteks tertentu. Yang ketiga, himpunan bagian. Himpunan A disebut himpunan bagian dari B jika semua elemen A juga terdapat di B. Himpunan saling lepas. Dua himpunan disebut saling lepas jika tidak ada elemen yang sama di antara keduanya. Yang kelima, himpunan ekuivalen. Dua himpunan disebut ekuivalen jika memiliki jumlah elemen yang sama. Himpunan tak hingga, himpunan yang jumlah elemennya tidak terbatas. Yang ketujuh, himpunan hingga. Himpunan yang jumlah elemennya terbatas. Yang ke-8, himpunan kuasa. Himpunan dari sebuah himpunan, bagian yang mungkin dari suatu himpunan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Louis. Baik, selanjutnya adalah operasi pada himpunan. Pertama itulah gabungan atau union. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang berisi semua elemen yang ada di A, di B, atau di keduanya. Selanjutnya adalah notasi. A gabung B, contoh jika A sama dengan dalam kurung 1 sampai 3 dan B sama dengan dalam kurung 3 dan sampai 5, maka A gabung B sama dengan 1 sampai 5. Yang kedua adalah irisan atau intersection. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang berisi elemen-elemen yang ada di A dan B sekaligus. Ya, dengan notasi A iris B, contohnya jika A sama dengan 1, 2, dan 3, dan B dalam kurung 3, 4, dan 5, maka A iris B sama dengan dalam kurung 3. Selanjutnya, perbedaan atau difference. Perbedaan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang berisi elemen-elemen yang ada di A tetap tidak ada di B, dengan notasi A kurang B atau A per B. Contohnya, jika A dalam kurung 1, 2, dan 3, dan B sama dengan dalam kurung 3, 4, dan 5, maka A kurang B sama dengan dalam kurung 1 dan 2. Selanjutnya yaitu pengertian sistem bilangan. Sistem bilangan adalah cara untuk mewakili angka dalam bentuk simbolis yang digunakan untuk melakukan operasi matematika dan pengukuran. Sistem bilangan menentukan cara angka diatur dan dioperasikan dalam konteks tertentu, seperti dalam komputasi atau perhitungan matematika. Selanjutnya diserahkan ke Intan. Jenis-jenis sistem bilangan. Yang pertama, bilangan desimal atau basis 10 merupakan sistem bilangan yang menggunakan 10 digit dari 0 hingga 9.
Yang kedua, bilangan biner atau basis 2, sistem bilangan yang hanya menggunakan 2 digit dari 0 dan 1. Yang ketiga, bilangan oktal atau basis 8, sistem bilangan yang menggunakan 8 digit dari 0 hingga 7. Yang keempat, bilangan heksadesimal atau basis 16 merupakan sistem bilangan yang menggunakan 16 simbol, yaitu 0 sampai 9 dan A hingga F, di mana A sama dengan 10, B sama dengan 11, dan seterusnya. Yang kelima, bilangan real mencakup semua bilangan yang dapat ditemukan pada garis bilangan, termasuk bilangan rasional dan irasional. Dan yang keenam, bilangan kompleks, di mana bilangan yang memiliki bagian nyata dan bagian imajiner. Biasanya ditulis dalam bentuk A tambah BI, di mana A dan B adalah bilangan real dan I adalah unit imajiner, dengan I pangkat 2 sama dengan 1. Maaf, maksudnya I pangkat 2 sama dengan min 1. Oke, contoh soal. Bila ditentukan himpunan A sama dengan PQRS, maka tentukan himpunan bagian yang dimiliki oleh A. Himpunan bagian yang dimiliki oleh A adalah 2 pangkat 4 sama dengan 16, di mana himpunan kosong kemudian himpunan satu elemen yaitu PQRS, himpunan 2 elemen di mana PQ, PR, PS, QR, dan QS, dan RS. Himpunan 3 elemen yaitu PQR, PQS, PRS, dan QRS. Himpunan 4 elemen yaitu PQRS. Setiap elemen dalam himpunan A memiliki 2 pilihan, yaitu termasuk atau tidak termasuk dalam himpunan bagian. Dengan demikian, jumlah total himpunan bagian dari himpunan A yang memiliki 4 elemen adalah 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kesimpulan, yang pertama, himpunan menyediakan kerangka untuk mengelompokkan dan menganalisis elemen berdasarkan kriteria tertentu. Dan berbagai operasi himpunan membantu dalam memahami hubungan antara himpunan-himpunan tersebut. Yang kedua, sistem bilangan memberikan berbagai cara untuk mempresentasikan dan memanipulasi angka sesuai dengan kebutuhan aplikasi tertentu, baik dalam konteks matematika maupun teknologi. Saya kembalikan ke moderator. Nah, baiklah, sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.